Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini dengan Mbak Zahra yang kemarin kita janjian di WhatsApp ya Mbak? Iya betul. Tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor. Gimana perjalanannya Mbak? Alhamdulillah lancar. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Zahra kesini sudah tahu kan mau ngapain? Saya sudah tahu. Ya, sebelumnya Mbak Zahra udah pernah melakukan konseling? Sudah. Dengan siapa? Dokter Fatul. Oh iya saya tahu. Jadi Mbak Zahra jangan khawatir ya untuk menceritakan permasalahannya, karena di sini juga saya sudah sudah disumpah untuk menjaga asas kerahasiaan dari klien. Jadi apa permasalahan yang Mbak Zahra pengen ceritakan ke saya? Permasalahan mungkin di pondok atau di sekolah ya. Itu kenapa Mbak? Boleh diceritakan secara detail? Boleh. Dulu saya mondok itu bandel sekali ya. Bandelnya kenapa itu Mbak? Bandelnya sering bolos ngaji, lalu ngumpetin HP ya. Itu termasuk bandel ya. Iya. Ya. Terus selain itu ada apa lagi Mbak? Kalau bisa bolos ngaji kan memang kadang kan kita siang sekolah gitu ya. Jadi tuh ngaji itu pagi ngaji. Setelah itu jadi kita ngaji sekolah. Ngaji tuh dari jam subuh, kalau nggak salah subuh jam 6-an lah, jam 6-an ngaji. Selesai tergantung dari kita, karena kita juga paginya itu sekolah Mbak. Sekolah, lalu pulang sekolah itu siang jam 12-an zuhur. Nah setelah zuhur kita jam 1 itu ngaji, karena kalau habis sekolah itu ngantuk. Ini sih ngomongnya Kalau lagi sekolah kan ngantuk bawaannya gitu. ya, kalau habis sekolah itu bawaannya ngantuk banget ya. Jadi kita kadang kalau misalnya mau ngaji tuh saking ngantuknya hampir kagak ngaji. Terus itu kalau misalnya nggak ngaji gitu, biasanya kan di pondok itu biasanya ada pengurus ya Mbak ya? Iya. Sering diitin nggak sama pengurusnya gitu, kayak digebrakin gitu? Iya, tentunya digebrakin ya. Digebrakin tentu aja, cuman ada tajirannya juga. Jadi kalau nggak ngaji kita itu tajirannya itu bending itu 50 kali sama bayar kayak uang 2.000, denda lah intinya, kayak denda gitu. Kalau saya dulu kok nggak ngaji kabur ke rumah nenek. Oh emang deket dari rumah nenek? Oh deket, cuman 10 langkah lah dari pondok. Oh iya enak juga ya Mbak. Misalkannya kiai atau ini mungkin kiai dan anak-anaknya gitu ya, kalau nggak ada di rumah itu kadang kita suka ya main HP di kobong, karena kan emang nggak ada kiainya ya. Terus juga kalau misalnya ngaji ya nggak ada yang ngebadalin, misalnya nggak ada yang ngegantiin gitu. Karena mungkin kalau misalnya kayak yang orang ngabdi ya bahasanya ya, yang ngabdi tuh ngajarnya yang kecil-kecil doang, kayak misalnya kelas 1 nih. Karena di pondok itu berbasis salafi ya, kan pastinya kita belajarnya kayak nausorot, terus amil. Nah itu yang ngabdi tuh ngajarnya amil, nausorot. Cuman kalau misalnya buat kitab-kitab kuning kiainya gitu. Oh berarti kalau misalnya kiainya nggak ada, berarti nggak ada yang gantiin sama sekali ya Mbak? Nggak ada. Jadi ya udah nih kita petantang petenteng. Terus kalau misalnya Mbak Zahra kayak ikut kegiatan gitu, kan katanya kabur ya ke rumah nenek, pergi ke rumah nenek. Itu emang nggak ditanyain sama orang sana, orang rumah gitu? Di orang rumah ya kita buat alasan lah. Terus emang nggak ditanyain sama nenek gitu, buat kenapa kamu nggak ngaji gitu? Pastinya saya selalu beralasan tuh gurunya nggak ada, kiainya nggak ada, karena pada pergi gitu. Terus juga emang bener sih, cuma kalau misalnya mau kabur ke rumah ini tuh di saat kiai-kiai pada pergi, jadi nggak ketahuan. Mungkin kan juga yang kayak temen kita nih yang gede-gedenya gitu,
sama begitu. Oh, tapi dari pengurusan nggak ada pergerakan gitu, kayak santri banyak yang kabur gitu. Pastinya ada, cuman yang kabur kayak cuman yang bisa apa namanya ya, kalau kabur tuh pengurusnya mungkin ada bingung kali ya, karena kan santrinya emang banyak, jadi nggak ketenget nih dia kemana gitu. Gitu. Bingung juga pengurusnya, karena ya mau ngapain, bisa kiainya nggak ada gitu. Berarti tugasnya pengurus itu kalau misalnya santrinya pada kabur, ya dia kayak bodo amat gitu Mbak ya. Iya mungkin seperti itu, cuman waktu masih saya di pondok begitu. Kalau sekarang mungkin udah ganti peraturan kali ya, udah beda. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya pesantren salafi sama modern tuh beda ya. Kalau misalnya modern kan kayak ada pengasuhan gitu. Iya. Kalau salafi berarti nggak ada ya? Iya, kalau salapi tuh ada sih kayak pengurusan gitu, cuman yang kadang aktif kadang enggak, kebanyakannya emang enggak aktif ya. Misal kayak sholat berjamaah, kan pastinya kalau di modern kan berjamaah wajib kan. Iya wajib. Ya kalau di salapi itu apa namanya, mau berjamaah ya awal-awal doang nih dibentuknya kepengurusan tuh masih awal-awal. Cuman kalau udah kesono-sonoan ya udah nggak berjamaah lagi gitu. Tapi tuh sholat tetap tepat waktu sih. Maksudnya kalau sholat subuh ya subuh gitu, enggak yang sampai kodok. Iya. Berarti kalau misalnya sholat kayak jamaah gitu, itu sholatnya di masjid apa di kamar masing-masing gitu? Kalau yang apa, Kalau misalnya santrinya, sholat kayak jamaah? kan pengurusnya katanya Iya. nggak apa sih, nggak semuanya pada bergerak kan? Iya. Itu santrinya semuanya emang diwajibin buat sholat di masjid, apa emang ada sebagian yang pada sholat di kamar yang bandel gitu? Oh, kalau kita tuh kalau misalnya yang jadi tuh di pondokan kita tuh nggak ada yang namanya masjid. Jadi masjid itu di luar area pondok, nggak yang di dalam pondok. Karena di pondok kita mah adanya musola. Sholat. Nah kalau misalnya mau sholat berjamaah tuh di musola. Cuman kalau semisalkannya kita ya berjamaah nih, orang udah pada berjamaah gitu, tapi kita ketinggalan, ya udah sholatnya di kamar gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya sholat jamaah gitu dicampur cewek cowok apa cewek cowok cowok gitu? Oh beda, jadi cewek-cewek cowok-cowok. Cowok itu punya musolanya tersendiri kok, jadi cewek ada musola, cowok juga ada musola, jadi yang nggak satu gitu. Kan ada juga kan yang digabungin gitu. Iya benar. Terus kegiatan di sekolahnya itu ada apa aja Mbak? Terus kayak ada permasalahan nggak dari yang Mbak alami di sekolah? Oh kalau permasalahan mungkin ada kan ya. Kalau sekolah kita itu mondok sama sekolahnya itu beda Mbak. Oh bedanya Iya. gimana tuh Mbak? Bedanya tuh kalau mondok ya udah, kalau mondok tuh udah mondok aja ngaji gitu, yang enggak yang jadi tuh kita pondokannya tuh kayak seberangan sama sekolahnya. Iya. Nah pondoknya seberangan, jadi kalau yang mondok ngaji gitu, kalau yang mau mondok sambil sekolah ya udah nggak apa-apa, cuman sekolah itu beda. Tapi masih satu keluarga lah bahasanya, masih satu yang punya gitu. Iya. Jadi kalau sekolahnya itu dicampur sama yang anak luar yang nggak mondok lah. Gitu. Terus Mbak Zara ini apa di pondok itu mondok doang apa sambil mondok sekolah? Kalau saya sambil mondok sambil sekolah. Apa permasalahan Mbak yang Mbak alami? Kalau permasalahan menurut saya tuh dari kita apa ya, membagi waktunya kadang susah gitu. Emang gimana cara Mbak dalam membagi waktunya itu? Apa ya, saya tuh kalau belajar ya mungkin kalau sekolah nggak pernah belajar, bukan nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku. Baca buku tuh kalau misalkannya mau ulangan ujian gitu kayak UTS, UAS, baru pegang buku. Itu apa ya, karena beda gitu jamnya ya. Sekolah kadang juga suka gimana ya, suka sedih atau nyesel gitu, karena kan kalau kan kita di pondok itu ngaji kan pagi ngaji, pagi itu ngaji sekitar jam 6-an mulai.
ngaji jam sekitar jam 6-an bisa jadi tuh kalau yang ngajar kan apa namanya kiainya gitu, ustazahnya kan, ya anak kiainya. Nah itu apa namanya tergantung dari ininya teh haji, misal teh haji gitu ya, kita nyebutnya teh haji aja deh. Oh, Teh Haji. Ya, sama kak haji dah. Teh hajinya itu apa namanya kadang suka tergantung beliaunya mau selesai jam berapa gitu, sedangkan kita tuh kadang selesai ngaji tuh pagi tuh jam 8 atau enggak jam setengah 9 tuh baru selesai ngaji. Jadi karena kan kita sekolah pagi itu udah masuk jam 7.15 tuh udah harus masuk kan, jadi kayak sayang banget nih kita ketinggalan ngaji gitu sama sekolah, karena walaupun bahasanya sekolah masih milik keluarga gitu ya, cuman ya gitu apa namanya sekolah tuh enggak yang memikirkan mondok, ya udah terserah gitu. Kalau misalnya anak pondokan terlambat ya udah dikunciin nggak bisa masuk, kadang suka ya sedih aja gitu apa namanya ngaji ketinggalan, kadang juga sekolah juga ketinggalan gitu. Gitu berarti dari sekolahan juga tidak apa ya, tidak memberikan ke sedikit kebebasan untuk anak pondok yang banyak kegiatan ini ya. Iya, terus lalu juga mondok kan karena mondok beda sama sekolah, jadi buat kita yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, Ya. kayak misal paskibra atau pramuka, itu tidak bisa. Tidak bisanya itu kenapa Mbak? Karena santri itu nggak boleh ikut kegiatan, jadi tuh bahasanya kayak lu santri mah udah fokus ngaji, kamu sekolah udah sekolah gitu, jangan ikut kegiatan yang lain gitu. Seharusnya kan ada, kan santri itu gimana ya, pasti ada rasa jenuh ya Mbak ya. Iya pastinya ada dong. Iya, pastinya ada rasa jenuh. Makanya mereka ingin mengikuti kayak ekstrakurikuler itu kan biar menghilangkan rasa jenuh itu ya Mbak ya. Berarti itu mah seharusnya dari apa, dari kiainya itu dari kiainya ini kan harus mengubah peraturannya dari misalnya yang kayak peraturannya itu ada nih di hari ini kegiatannya harus ekstrakurikuler, atau dari hari ini untuk udah kegiatannya ngaji kayak gitu ya Mbak ya. Iya benar. Berarti Mbak ini udah lulus dari pesantren atau gimana? Sudah, sekarang saya kuliah. Kuliah. Berarti tapi masih sering bolak-balik ke pesantren Mbak? Bolak-balik ya, mungkin nggak yang setiap saat ya, cuman kalau misalnya di pondok ada acara tertentu ya saya datang. Tapi selama kemarin Mbak mondok ini yang Mbak rasain cuma itu saja? Apa ada lagi? Masih dari lingkup pertemanan juga ya, kalau misalnya ngomongin masalah mondok sama sekolah nih, pertemanan tuh emang paling banyak masalahnya, iya gak sih Mbak? Iya sih. Apa itu? Coba boleh diceritain lebih detail Mbak? Kalau pertemanan ya, pertemanan tuh kadang kita apa ya, sekarang mah bahasa kayak bersirkel lah. Bersirkel, jadi misalnya kita nggak bisa apa-apa nih ya, kita ya mau kemana gitu, misalnya kita bisa apa, sedangkan yang lain pada pintar, jadi kita kalau bisa bikin kelompok kita yang nggak diajar gitu. Kayak akhiran lah. Terus kalau misalnya kan kata Mbak Zara, kalau misalnya kitanya nggak bisa apa-apa, kitanya mau kemana gitu kan? Iya. Itu berarti Mbak Zara di pondok ini sendiri aja atau ada satu dua teman yang menemani Mbak Zahra gitu? Ada satu atau dua teman yang menemani, mungkin bukan yang seumuran ya, yang bawahan kayak di kelas. Kadang nyampur, cuman yang nggak terlalu apa ya, bahasanya kan kalau sekarang tuh terlalu apa sharing gitu ya. Jadi yang nggak terlalu, ya udah, maksudnya yang nggak terlalu pakal banget. Nah juga kita rada takut gitu kalau berteman. Tapi teman seumuran Mbak Zahra ini namanya tidak ada satupun yang ingin berteman dengan Mbak Zahra? Itu karena sekarang mah ada ya, karena kita dulu apa namanya
kayak mencoba akrab gitu. Jadi kayak mulai duluan. Soalnya dulu tuh pernah punya pemikiran ibu takut berteman, misalnya takutnya begini, paham kan maksudnya? Iya, takut ada kesalahan lah di saat berteman, dijauhin sama orang. Jadi kita punya ketakutan yang seharusnya jangan kita takutin, karena kan kita belum mencoba. Makanya di situ saya mencoba untuk akrab lebih aktif lagi gitu, mencoba memulai untuk berteman, menghindari ketakutan tersebut. Tapi sekarang ini Mbak Zara sudah nggak ada rasa apa gimana ya, Mbak Zara itu sekarang rasa takutnya udah mulai hilang ya untuk berteman? Hilang itu tidak sepenuhnya, cuman masih ada sedikit terasa ya gue takut dijauhin gitu. Aku gimana biar banyak temennya. Berarti mungkin dari diri Mbak Zaranya juga untuk memulai mencoba mengubah dirinya, biar mengubah mindset juga, biar banyak loh teman-teman di luar sana, nggak cuma dia doang. Terus kayak apalagi Mbak permasalahan yang Mbak Zara ini hadapi dari masalah yang pertemanan ya? Kalau pertemanan ya, kalau pertemanan itu saya takut dijauhin. Ditakut dijauhin itu karena apa Mbak? Ditakut dijauhin tuh karena apa ya, maksudnya saya tuh takut dijauhin misalkan saya tuh tidak mengikuti apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi tuh saya tuh orangnya nggak enakan Mbak. Jadi kalau misalnya temen ngomong ini saya ikutin gitu. Tapi teman-teman Mbak ini kalau misalnya Mbak kayak keadaan lagi susah gitu, mereka membantu Mbak atau gimana? Alhamdulillahnya sih membantu sih sekarang nih, buat sekarang. Kalau kemarin mungkin karena kita ada kurang akrab, jadi ya masing-masing lah gitu. Gitu. Berarti mungkin dari Mbak Zahra juga diubah gitu, dari Mbak Zahra ini mencoba untuk merubah mindsetnya gitu kan, tuh nggak cuma dia aja loh. Terus kayak jangan sepenuhnya itu ngikutin kemauan mereka gitu, nggak dia doang gitu, di luar sana juga banyak teman ya. Pokoknya mah temen tuh nggak cuma dia doang Mbak. Zaman sekarang nih teman tuh kita harus milih-milih, kayak kita berteman sama tukang parfum ya kita keingetan wanginya kan sama parfum itu. Terus kalau misalnya kita berteman sama kayak yang pembersih sampah ya kita keikutan baunya gitu. Intinya mah kita sekarang ini harus bisa memilih-milih teman mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Mungkin ini sesi di terakhir ya Mbak ya, di kegiatan terakhir. Mungkin Mbak Zahra ini bisa memilih dalam berteman, cari teman yang baik atau hindari yang buruk gitu. Cari teman yang baik ini dalam kita bisa menjaga Mbak Zahra atau menuntun Mbak Zahra dalam kebaikan gitu, dari teman yang toksik juga. Terus dalam memanage waktu ini, dalam memanage waktu Mbak Zahra ini bisa membuat jadwal kayak misalnya hari ini tuh Mbak Zahra dari pagi sampai malam misalnya, Mbak Zahra mungkin dari memanage waktu ini Mbak Zahra bisa membuat jadwal agar tersusun rapi lah jadwalnya gitu. Kayak semisal hari ini
hari ini Mbak Zara ada kegiatan, ya beresin aja dulu kegiatan dari pagi sampai malam gitu. Nah jadi hari besoknya ini Mbak Zara bisa fokus untuk mengerjakan tugas. Jadi jangan di sela-sela kegiatan organisasi Mbak Zara ini sambil mengerjakan tugas gitu. Jadi gimana Mbak Zara? Kasih atas saran dan masukannya ya. Ya Mbak Zara, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mbak Zara sudah memilih saya sebagai konselor untuk untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak hadapi kepada saya. Oke, kita tutup sesi konseling kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.